Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Sandra. Di sini saya akan membuat sebuah program untuk mengalihkan dua buah matriks dengan program C++. Lalu hasil kali matriks tersebut akan saya transpose. Oke. Di sini saya menggunakan kode blok. Nah, seperti biasa, yang pertama adalah kita buat struktur dasar terlebih dahulu, yaitu include diagram agar kita bisa menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Lalu using namespace std agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di library namespace std. Lalu in main ini program utamanya. Lalu buka kurung kurawal untuk memulai sebuah program. Jadi program yang akan kita buat ini akan berada dalam kurung kurawal tersebut. Buka kurung kurawal, langsung tutup kurung kurawal agar tidak error. Karena seringkali kita error atau tidak bisa di-run hanya karena kita lupa menutup kurung kurawalnya. Jadi untuk mengantisipasi saja. Oke, yang pertama kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini karena kita akan mengalihkan dua buah matriks, maka kita butuh ya dua matriks. Matriks pertama dan matriks kedua yang akan dikalikan. Lalu matriks ketiga sebagai wadah hasil kali dari matriks pertama dan matriks kedua. Lalu buat transpose. Nah, di sini saya menggunakan variabel matriks X dengan parameter 10 kali 10. Lalu matriks Y dengan parameter 10 kali 10 dan matriks Z ini sebagai hasil wadah hasilnya nanti dengan parameter 10 kali 10. Ini array. Jadi jadi nilai yang akan saya masukkan nanti misalnya 2 3 matriks order 2 kali 2 masuk ke matriks X seperti itu. Nah, ini batasannya. 10 ini batasannya. Oke, batasan maksudnya nah yang indeks pertama ini. Jadi matriks dalam array itu masuk ke golongan 2 dimensi. Karena ada baris dan ada kolom. Jadi indeks yang pertama ini untuk menerangkan baris dan indeks yang kedua ini untuk menerangkan kolom. Oke. Lalu kita deklarasikan variabel I dengan tipe data integer, memesan tempat untuk variabel J dengan tipe data integer, K, P, Q, R, S, dan hasil untuk tipe data integer. Lalu cetak pada layar, masukkan jumlah baris matriks pertama. Dan cetak pada layar, masukkan jumlah kolom matriks pertama dan seterusnya, matriks kedua, baris matriks kedua dan baris matriks ketiga. Baris matriks pertama masuk ke variabel P, kolom matriks pertama masuk ke variabel Q, baris matriks kedua masuk ke variabel R dan kolom matriks kedua masuk ke variabel S. Nah, lalu hasil sama dengan 0 ini kita inisialisasikan untuk awal nilai. Jadi nilai awal dari hasil ini 0. Kan belum kita isi apa-apa kan, jadi hasil awalnya itu 0. Oke. Syarat perkalian matriks itu apa? Dia masih ingat? Ya, betul. Jadi syarat perkalian dua buah matriks itu adalah saat kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Jadi kolom matriks pertama itu kita buat pada variabel Q harus sama dengan variabel R yaitu baris matriks kedua. Lalu jika Q sama dengan misalnya jika nilai Q dan R ini memenuhi atau Q sama dengan R, maka masuk ke rumus perulangan pertama untuk untuk menginputkan nilai matriks pertama. Nah, for yang di luar ini untuk baris dan for yang di dalam ini untuk kolom. Jadi misalnya saya ingin memasukkan matriks ordo 2 kali 2. Nah, 2 kali 2. Jadi ini untuk baris ke 0. Ya, ke 0. Kok kamar ke 0. Jadi baris ke 1. Kan dalam array itu dimulai dari 0 sampai terusnya sampai memenuhi P minus 1. Saat kamar 0, apakah 0 lebih kecil atau sama dengan 2 dikurang 1, 1? Nah, jika iya, maka masuk ke J sama dengan 0. J lebih kecil atau sama dengan 2. Ini kolom tadi 2 ya, saya masukkan 2, 1, 1. Ya, maka jika iya, maka masukkan entry baris pertama baris ke 0. Tadi kan 0 awalnya, 0 tambah 1, 1. Jadi baris ke 1, kolom ke J0 tambah 1, 1. Jadi pada layar nanti akan tampil masukkan entry matriks pertama baris ke 1 dan kolom ke 1. Jadi entry A11 gitu. Maka entry yang sudah kita masukkan tadi masuk ke dalam matriks X berordo I dikali J. Baris I ini dikali kolom J. Oke. Kemudian masuk ke J++ kan. Nah, J++ nya 1. Apakah 1 lebih kecil atau sama dengan I tadi 2, 2 1? 1. Ya, maka masukkan baris ke 1, kolom ke 2. J tadi jadi 1 kan. Barisnya tetap I0. Nah, lalu saya masukkan misalnya matriks ordo 2 kali 2. Nah, lalu masukkan nilai matriksnya, dan program akan tahu bahwa nilai yang kita masukkan tadi masuk ke variabel matriks X I dikali J. Lalu J++ lagi 2, 1 kan, 1 tambah 1, 2. Jadi J sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 1? Tidak. Baris ke 1 tidak kan? Jadi keluar, masuk ke I++. Sekarang masuk ke baris kedua, seperti itu sampai seterusnya. Jika sudah, maka keluar dari perulangan for. Jika sudah, maka didapat matriks X berukuran I dikali J.
Lalu keluar dari for matriks pertama, masuk ke matriks kedua sama saja, hanya saja batasannya ya ini untuk yang baris ini R kan, baris matriks kedua kita inisiasikan R kan, jadi di sini R dan batasan C ini S ini satu. Nah, kolom. Jadi ini untuk baris, for yang di luar untuk baris, dan for yang di dalam untuk kolom. Kenapa? Karena saat ada dua buah matriks maka kolom dulu kan yang duluan dilihat, ya jadi dari kiri ke kanan kan, bukan dari atas ke bawah, jadi dari kiri ke kanan dulu, baru jika tidak memilih lagi maka masuk ke baris selanjutnya. Oke. Setelah matriks pertama dan matriks kedua diinputkan, maka masuk ke rumus. Jadi perkalian matriks itu kan ada di baris dikali kolom kan, matriks perkalian matriks itu, jadi kita masuk jadi 3 I, J, dan K. Jadi baris dikali kolom. Nah, kolom matriks pertama harus sama kan dengan baris matriks kedua, jadi kita inisiasikan J-nya diganti K dan Q-nya diganti K, R-nya I dan R-nya K. Jadi matriks X berordo I dikali K dikali matriks Y berordo K dikali J. Jadi hasil tadi kan 0. 0 ditambah dengan matriks pertama dikali matriks kedua. Maka setelah itu hasil akhir dari perkalian matriks ini pindah masuk ke variabel matriks Z berordo I dikali J. Matriks Z ini diisi oleh variabel hasil yang sudah didapatkan dari proses di atas tadi. Oke, setelah buat rumusnya dan didapat, maka untuk mencetak hasil perkalian matriksnya kita buat perulangan lagi. Jadi yang dicetak kan satu-satu dari baris ke kolom, dari kolom ke baris. Jadi yang di luar ini baris sama yang di bawah ini untuk kolom. Nah, untuk batasannya kan ini tadi P dengan Q untuk dan R dengan S. Jadi Q sama R-nya kan jadi K kan, jadi digabung kan sama. Jadi untuk batasan yang untuk baris tetap P dan kolom untuk S. Oke. Jadi cetak matriks Z yang sudah didapat hasil tadi, cetak di layar. Lalu N lain ini untuk garis baru untuk transpose matriks yang akan kita gunakan. Nah, transpose matriks sendiri itu merupakan pergantian baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi yang pertama tetap baris. Nah, I sama dengan 0, I P minus 1, I plus plus, J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan Q 1. Nah, transpose kan baris di kolom, jadi yang J tadi kan kolom dan I baris kan, dibalik saja. Dibalik indeks yang pertama itu J, indeks yang kedua itu I. Jadi transpose J dikali I sama dengan matriks I dikali J. Ini yang sudah didapat tadi. Nah, lalu untuk cetak pada layar gunakan rumus perulangan lagi, tapi ini I dikali J. Oke, kan awalnya indeks yang pertama itu J, indeks yang kedua itu I. Pas cetak nanti indeks yang pertama itu I dan indeks kedua itu J. Ini untuk baris, ini untuk kolom. Jadi baris ini J-nya kan baris, I-nya kolom. Saat cetak I-nya baris, J-nya kolom. Oke. Kita coba run programnya, harusnya bisa ya. Misalnya kita mengalihkan matriks ordo 2x2. Masukkan entry matriks pertama baris ke-1 dan kolom ke-1. Misalnya saya masukkan 1. Matriks baris ke-1, matriks pertama baris ke-1, kolom keduanya saya masukkan 3. Nah, kan hanya 2 kolom kan karena di sini ini kolom. Jadi masuk ke ini matriks. Oh iya loh. Nah, ya. 2 kolom kan. Jadi misalnya saya masukkan 1 3. Coba kita run saja. Di sini saya akan mengalihkan matriks berordo 2x2. Oke. Entry matriks pertama baris ke-1, kolom ke-1 ini 1 3. Ini terserah 2 4. Kan hanya ordo 2x2 kan. Setelah memenuhi, 2x2 itu ada 4 kan, ada 4 baris 1 kolom 1, kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Jadi ada 4 kan, benar. Nah itu, maka langsung masuk ke entry baris kedua, matriks kedua, baris ke-1. Oke, itu. Kita coba saja. 2 1 3 2 4. Matriks kedua entry-nya 3 2 5 6. Nah. Oke. Coba saya akan mengalihkan matriks berukuran ordo 2x2. 4 6 8. Nah, jadi kan saya hanya mengalihkan matriks berukuran 2x2 kan. Jadi matriksnya ada 4 nilai kan, baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom pertama, dan baris kedua, kolom kedua. Jadi ada 4 kan. Nah, ini ada 4 kan, matriks pertama barisnya. Ya, matriks pertamanya ada 4 kan. Lalu langsung keluar, masuk ke matriks kedua. Ada 4 juga. Oke. Hasil perkalian matriksnya ini dan transposnya ini. Oke, apa? Kita cek. Kan ini barisnya 20 dengan 48. Baris pertama, baris kedua 64 dan 92. Dan saat kita transpose jadi baris di kolom nanti 2048. Nah, benar. 64 dan 92 benar. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita mengalihkan matriks yang kolom baris pertama, matriks pertama dan matriks kedua itu tidak sama?
Kan tidak bisa kan? Nah, matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Ini, else. Ini. Saat if yang ini tidak memenuhi, maka masuk else. Langsung cetak, matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Oke, dan misalnya lagi, nah, kali aja yang ragu, buka nah, matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Nah, berapapun, jika I dengan R-nya tidak sama, ya akan muncul matriks tidak dapat dikalikan. Nah, 3 kali 2, 2 kali 1 akan menghasilkan matriks berordo 3 ke 1 kan. Coba kita masukkan lembaran saja sesuai kebutuhan. Salah. Lembaran. Nah, 3 kali 1. Matriks 3 kali 1 dikali matriks 1 kali 2. Jadi hasilnya matriks 3 kali 2. Tadi transpose. Oke. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kekeliruan di sini. Saya masih belajar dan kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.